Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial Kang Deso Official. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan lagi HP ya. Ini HP adalah HP Xiaomi Redmi Note 2 ya. Dan kendala HP ini ringsek layarnya, dan kayaknya HP ini sudah lama tidak dipakai ya. Karena kemarin saya tanya sama yang pemilik HP ini, katanya itu sudah 2 tahun teman-teman tidak dipakai di rumah ya, karena mati dan suruh mengganti LCD dan baterai ya sama orangnya, dan sudah saya belikan, dan ntar saya akan ganti LCD-nya. Dan oke teman-teman, langsung saja kita buka aja ini HP-nya. Kita bongkar dan kita perbaiki teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru mampir, dan jangan lupa untuk dukung channel tutorial Kang Des Official ini agar semakin berkembang dan semakin baik lagi, dan semakin sergap lagi mengupload video ya, yang tentunya bermanfaat. Dan bagi teman-teman, jadi jangan di skip ya, atau jangan di skip video ini agar teman-teman lebih paham bagaimana cara memperbaiki HP Xiaomi Redmi Note 2 ya. Oke, kita langsung saja buka casingnya teman-teman, dan kita buka. Masih ya, kelihatannya masih bagus dalamnya ya, agak kotor dikit lah ya. Ya, termasuk ini tidak di tempat-tempat yang berdebu ya. Oke, langsung saja kita buka aja soket-soketnya ya. Harus berhati-hati teman-teman, jadi ini sangat berbahaya jika sobek atau gimana ya. Tentu saja sangat bermasalah kalau sampai sobek ya, karena tidak bisa nyala, karena arus itu karena sobek itu jadi terputus ya. Dan kita harus teliti ya, jadi mana saja yang harus dibuka, jangan sampai ada yang ketinggalan terus ketarik gitu kan, sobek teman-teman. Jadi kalau sobek tidak bisa digunakan lagi ya teman-teman. Nah, jadi ini mesinnya masih bagus teman-teman, dan kita langsung saja membuka ini ya. Ini kan ada lapisannya ini, nah, seperti plastik ya, tapi ini ya kertas seperti solasi itu, lakban ya. Nah, kita kelotok begini teman-teman. Nah, jadi harus berhati-hati ya, kalau jika memang HP itu masih bagus, atau hanya ganti touchscreen gitu ya. Jadi kalau LCD-nya masih bagus itu harus hati-hati, karena ini harus LCD semua teman-teman. Nah, itu yang kuning-kuningnya, dan ini sudah terlepas teman-teman, jadi saya taruh sini aja. Dan kemudian saya akan buka screen depannya ya, dan saya akan buka screen depannya, dan saya akan menggunakan seperti plastik yang tipis ini ya untuk membukanya, dan saya urutkan setiap sudut pinggir ya. Nah, sudut pinggir, dan saya urutkan terus ke depan untuk agar dia bisa terlepas ya. Oke teman-teman, jadi proses ini harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai LCD teman-teman, kalau LCD-nya masih bagus itu jangan sampai terkena atau kesobek ya, dengan seperti ini. Oke teman-teman, jadi sudah terlepas, dan saya taruh di sini, dan kemudian saya akan melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu membersihkan lem-lemnya ini ya. Membersihkan lem-lemnya ini agar tidak mengganjal entar ketika kita pengeliman LCD teman-teman. Dan kita bersihkan dulu, mana yang tebal kita bersihkan, dan kemudian kita lanjutkan yang langkah berikutnya, yaitu kita membersihkan setiap pinggir-pinggirnya ya. Nah, itu pakai obeng ya. Dan kemudian saya akan mengambil LCD yang baru
untuk siap untuk pengaliman ya. Dan sebelum kita membersihkan LCD-nya, apa namanya, lemnya, jadi kita harus lihat dulu LCD-nya apakah kondisi ini masih segelan atau tidak. Tapi ya kalau dari toko itu ya mesti segelan ya teman-teman. Jadi sebelum kita membuka segelnya kita harus pasang dulu terlebih dahulu teman-teman, jangan langsung dilem ya. Yang penting kita bersihkan dulu tadi lem-lemnya itu dulu. Kalau sudah bersih baru kita mau proses pengeliman. Jadi sebelumnya kita pasang dulu, kemudian kita coba apakah LCD itu normal, apakah kondisinya baik. Kalau sudah baik nanti kita akan langsung dilem ya teman-teman. Nah ini sudah saya pasang teman-teman dan saya terapkan seperti awalnya ya. Sebelumnya itu yang tadi saya mau lepasnya, jadi ini saya akan pasang mesin-mesinnya juga ntar ya. Dan saya masukkan ini dulu, dan harus berhati-hati teman-teman karena ini barang yang sangat ringkih sekali dan mudah sobek dan mudah rusak ya teman-teman. Jadi harus teliti dan harus berhati-hati, jangan terburu-buru teman-teman. Karena ya namanya aja barang seperti ini teman-teman, jadi ya komponen-komponen ini beda ya sama komponen-komponen seperti televisi dan amplifier. Nah itu teman, kalau amplifier itu kan gede-gede, ada elko, ada transistor dan lain-lain ya. Jadi kita harus berhati-hati karena ya seperti HP ini kan sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali alat-alatnya, komponen-komponennya. Jadi kita harus berhati-hati ya. Nah, kita kalau sudah diterapkan begini teman-teman, dan kemudian langkah yang berikutnya teman-teman, kita langsung saja untuk memasang tadi ya, memasang seperti lakban tadi yang hitam tadi itu. Nah itu kan di sisi bawah dan di sisi atas itu kan ada ada soketnya ya, jadi harus dipaskan, jangan sampai ke atasan dan jangan sampai ke bawahan teman-teman. Jadi ya kita harus paskan dengan lem yang tadinya ya, maksudnya itu kan ada bekasnya itu ya. Dan kemudian kita urutkan begitu, ratakan agar baterai intar ketika ditutup itu tidak naik ya, mumbul ya. Kalau kata-kata mumbul itu ya naik gitulah. Nah ketika sudah dipasang seperti ini, kemudian kita bersihkan dulu ya mesinnya ini, bersihkan dulu mesinnya pakai sikat ya, tapi jangan pakai odol juga ya, karena kalau pakai odol ntar bisa-bisa komponen HP teman-teman bisa mati ya. Ya cukup disikat-sikat gini aja untuk membersihkan debu-debu yang ada di sekitaran komponen atau yang menempel di komponen Android ini ya. Setelah kita sudah bersihkan dan kemudian kita pasangkan kepada Androidnya ya, dan kita harus paskan lubang-lubang bautnya dan jarak soketnya itu harus, kalau tidak pas ya jangan dipaksakan ya. Jadi pokoknya harus hati-hatilah teman-teman, karena ini risikonya sangat besar sekali, dan tentunya belum tentu ya di lingkungan di daerah kalian itu ada pengganti komponennya ya, jadi atau order dealnya itu alat-alat Androidnya. Jadi ya saya aja ya, kalau tidak ada belinya ya di online gitu teman-teman. Jadi ya mengalahin lah ya, daripada nggak jadi. Jadi kita sudah terapkan, kalau yakin sudah pas dan jarak antara soket itu sudah pas, dan kita langsung saja kita terapkan teman-teman.
kita pasang kembali soket-soketnya. Ya tadi teman-teman melepasnya gimana gitu. Jadi jangan sampai itu ya teman-teman, itu jangan sampai hanya mendengarkan saja saya ngomong seperti ini, harus diperhatikan teman-teman ketika membukanya gimana dan menerapkan kembali gimana, jadi agar teman-teman itu paham. Dan teman-teman kalau HP-nya rusak atau gimana kan bisa didandanin sendiri teman-teman, tanpa harus dibawa ke tukang servis ya atau ke counter ya. Jadi kan sayang ya, sudah beli alatnya terus untuk membayar jasa masangnya. Jadi kan kalau teman-teman sudah bisa masang sendiri kan ya, walaupun ada kendala HP seperti punya teman atau punya adiknya atau punya ibunya atau punya ayahnya, itu kan kalau rusak kan teman-teman kan bisa memperbaikinya ya dengan manfaat teman-teman melihat video tutorial Kang Des Official ini. Ya, jadi teman-teman jika suka juga, jika senang dengan video tutorial Kang Des Official ini ya, jangan lupa ya teman-teman dukung sekali, dan saya minta dukungannya agar saya itu tidak eman-eman berbagi ilmu, karena ini ya dari pengalaman saya teman-teman. Jadi memang awalnya saya itu ya suka otak-otik ya, suka otak-otik ya, suka membaca-baca tutorial karena saya itu ya pingin bisa belajar seperti ini ya, dan akhirnya saya ya bisa teman-teman. Jadi jangan ngomong, kalau apa namanya, biasanya kan kalau orang itu kan ngomong ya jangan apa namanya, saya nggak bisa dandan ini. Jangan bilang nggak bisa, yang penting dijalanin dulu. Kalau memang dijalanin berapa kali tidak bisa ya berarti memang tidak bisa. Tapi bukan berarti dicoba berapa kali itu tidak harus apa namanya diperhatikan atau harus dititeni lah mana ini yang apa, yang kendala-kendala. Jadi kalau kita titen, kalau kita teliti kan jadi kita tambah tahu ya teman-teman. Ini HP rusak kenapa ya? Kayaknya batunya, belum tentu batunya teman-teman. Jadi kita harus melihat tutorial ya, tutorial seperti Kang Des Official ini. Jadi lihat dulu ini HP mati kendalanya apa, kok cuma ngeriset doang, nah gitu, atau mati nyala. Nah, kan dari manfaat teman-teman melihat dari tutorial Kang Des Official ini, jadi teman-teman tahu ilmunya, dan kemudian oh ternyata bukan baterainya. Nah, cuma diginiin aja sudah nyala gitu, berarti baterai ini masih bagus gitu teman-teman. Nanti kan banyak kadang-kadang HP mati, wah ini baterainya, kok LCD-nya kacanya apa namanya terus tahu screen-nya depan layar LCD itu atau kaca layarnya pecah, wah ini LCD-nya, itu belum tentu teman-teman. Jadi harus cermat sekali. Makanya teman-teman jangan bosan-bosan nonton ya video tutorial Kang Des Official ini ya, karena ya Kang Deso juga ya masih belajar. Jadi teman-teman ingin sekali minta pemasukan dari teman-teman, kendala apa teman-teman yang harus dipertanyakan ya, tulis aja di kolom komentar di bawah ya, komentar yang bagus, keluhannya apa. Jadi suatu saat ntar saya akan bikinkan video gitu teman-teman. Jadi teman-teman kan ada request lah, pertama itu kasih tahu, dan apabila Kang Deso Official ini apa namanya agak lupa ya teman-teman, browsing lah, bagi-bagi ilmunya. Kang Deso itu bukan kayak gitu, nah, gitu kan, kita bagi-bagi ilmu gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kita belajar bersama, kita mengenali bagaimana kita apa namanya memperbaiki sebuah Android ini, karena ya semakin maju zaman itu semakin elektronik, dan kemajuan elektronik itu ya sangat luar biasa teman-teman. Jadi kan beda ya dulu ya HP dengan sekarang itu. Kalau HP sekarang kan luar biasa ya. Ya sudah Android dan kameranya ada berbagai macam kamera. Nah kalau seperti HP Note Redmi 2 ini ya cuma satu kameranya, tapi kan ya
sudah itu ya, namanya sudah lumayan lah untuk untuk main game atau lihat video atau lihat Facebook dan lain-lain ya. Nah itu teman-teman. Oke, setelah itu saya akan pasangkan baterainya nih teman-teman. Saya beli baterai lagi ya, ini bawaan dari HP-nya. Memang baterai ini sudah ngedrop teman-teman, jadi saya belikan yang baru lagi ya. Ini murah teman-teman, hanya di online. Teman-teman cari aja di online, itu banyak di Tokopedia, di Lazada dan di Shopee ya. Nah itu teman-teman, sangat murah sekali, dan saya akan pasangkan ke HP-nya ya. Dan sebelum dipasang, lihat teman-teman, dan di sini ada sebuah plastik ya. Ini jangan sampai lupa teman-teman, karena menghalang-halangi setrumnya ya, untuk masuk ke komponen HP-nya. Jadi kita pasangkan begini, kemudian kita hidupkan teman-teman. Jadi ini proses percobaan dulu ya teman-teman. Jadi kita lihat LCD-nya normal atau enggaknya. Nah ini sudah membuka teman-teman, jadi kita cek dulu, kita gerak-gerakkan dulu, kita geser-geser, dan kita coba-coba di kamera seperti ini ya teman-teman. Nah kita lihat apakah normal kameranya, apakah ngerespon atau tidak. Nah kalau kita sudah yakin ini sudah nyaman di tangan kita, kemudian kita matikan lagi teman-teman, dan kita bongkar lagi seperti tadi ya teman-teman ya. Nah, kita on off nya dulu, kita matikan, dan kemudian kita copot baterainya. Dan setelah bobot semuanya teman-teman ya, kita ntar langsung saja proses pengeliman ya. Proses pengeliman itu kan belum saya lem tadi, hanya saya terapkan dulu. Dan ya cuma ngecek saja teman-teman. Jadi kalau rusak kan saya bisa kembalikan lagi ke tokonya ya. Jadi saya buka kembali teman-teman. Harus pelan-pelan dan harus berhati-hati ya. Nah ini sudah saya buka. Ya namanya HP itu ya gimana ya teman-teman. Jadi barangnya kecil tapi ya harganya kalau ada yang rusak itu memang ya mahal-mahal, apalagi LCD itu ya luar biasa teman-teman ya. Jadi ya harus berhati-hati teman-teman kalau punya HP itu ya. Ya walaupun juga berhati-hati, kadang ya jenanya nasib ya teman-teman, kadang jatuh atau gimana kan bisa. Ya lebih baiknya kita harus berhati-hati gitu. Harus berhati-hati karena ya kalau ganti itu kan mahal sekali ya teman-teman, apalagi kalau beli. Ganti saja mahal, apalagi beli ya teman. Beli-beli yang baru atau yang second itu ya mesti ya di atas harga yang kita mau ganti itu tadi alatnya ya. Jadi nambah uang lagi. Nah, kita klepet ini lagi teman-teman. Kita klepet lagi ya, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai ketarik atau gimana. Kita harus pelan-pelan sekali teman-teman. Ya teman-teman jangan di skip videonya, perhatikan ya teman-teman ya, karena ini penting sekali teman-teman. Karena ya zaman sekarang memang hidupnya itu seperti alat-alat teknologi seperti ini ya, apalagi teknologi zaman sekarang kan canggih-canggih. Jadi kan kalau kita tidak bisa memperbaikan sendiri, sudah beli alatnya lalu beli jasa membayarnya, kan itu kan ya sayang sekali ya teman-teman ya, terlalu banyak mengeluarkan uang ya teman-teman. Ya teman-teman kalau ingin menambah ilmu lagi ya teman-teman bisa tuh ya mampir di website resmi kami teman-teman. Jadi website khusus dari tutorial Kang Des Official itu official ini. Jadi ya kunjungin saja di www.caraampuh.id ya. Itu di deskripsi di bawah ada, saya sudah terapkan di situ. Teman-teman tinggal masuk aja, di situ banyak sekali tutorial ya.
tutorial seperti HP Android, seperti tutorial laptop dan lain-lain, dan banyak sekali teman-teman bisa baca dan bisa memahaminya ya. Oke teman-teman, jadi saya bersihkan pinggir-pinggiran ini, kan ada sisa-sisa lem ya, agar ntar ketika pengeliman itu tidak menghalang-halangi lemnya atau tidak menjanggal atau mengganjel. Tadi kalau mengganjel kan otomatis dia layar screen-nya atau di sisi pinggirnya itu kan akan terbuka, kan jelek ya teman-teman. Jadi kita usahakan harus rapi, harus nyaman gitu ya. Jadi kan kita kalau kalau rapi itu kan ya enak dipegang teman-teman, dan dilihat juga ya kesannya enak ya. Nah, kalau sudah yakin sudah dibersihkan teman-teman, dan kemudian kalau kita tadi sudah kita coba LCD-nya, kemudian kita boleh saja membuka segelnya teman-teman. Jadi kita buka aja, nggak apa-apa, karena tadi kita sudah yakin bahwasanya itu sudah bagus ya, sudah bagus LCD-nya. Kita klepet aja, inilah segelnya ya. Nah, karena kalau tidak di tidak disobek seperti ini, ntar yang ngalang-ngalangi lem ya, karena ya kita harus mengelimnya di setiap pinggir-pinggirnya LCD ini ya. Kita klepet aja teman-teman. Nah, atau kita lempit begini nggak apa-apa, kita sobek ya nggak apa-apa. Nah, yang penting jangan sampai menghalang-halangi lemnya ya. Nah, kita teman-teman, kita sobek aja ya. Kita tarik aja teman-teman, atau dilipat ya nggak apa-apa. Dan kemudian saya akan ambilkan lemnya teman-teman. Dan saya pakai lem ini lem ya, saya beli di online juga, karena di online ya murah-murah teman-teman. Ini warnanya warna hitam ya, warna hitam. Dan kita oleskan di pinggir-pinggirnya teman-teman, jadi jangan banyak-banyak ya, kita ya secukupnya teman-teman ya, rata gitulah ya, jadi kena semua setiap sudut-sudutnya semuanya teman-teman. Tapi jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak ntar ya jelek teman-teman ya. Kebanyakan lem malah ntar mbleber-mbleber, apa namanya, kalau mbleber-mbleber itu bahasa Indonesianya lah ya, terbuang airnya, ya itu tersisa banyak airnya kan ya, percuma ya gitu ya teman-teman. Jadi kan jangan sampai kita kebanyakan, itu kan eman-eman ya. Nah, ini kita oleskan di sini juga teman-teman. Jadi di LCD ya jangan banyak-banyak, di sini jangan banyak-banyak ya teman-teman, karena itu jarak antara casing casing HP-nya dengan layarnya itu memang tipis sekali teman-teman. Jadi ya sekiranya cukup aja lah ya, kita kasih keliling teman-teman, kita kasih keliling semua ya secukupnya, rata. Kalau sudah rata, kemudian kita tutup kembali lemnya teman-teman, dan kita pasangkan LCD-nya ini seperti tadi teman-teman ya. Kita paskan lubangnya mana, nah kita paskan, kita masukkan, dan kita tekan perlahan-lahan teman-teman. Kita paskan setiap sudut, pinggir dan tengah ya, dan jangan sampai jangan sampai melompong itunya ya teman-teman ya. Kita harus kalau bisa itu rata dengan casingnya teman-teman, jadi kaca itu harus rata dengan casingnya, dan kita tekan-tekan setiap pinggir-pinggirnya teman-teman ya. Ya pelan-pelan aja, jangan jangan kuat-kuat ya, karena kalau kuat-kuat itu ya takutnya ntar pecah atau gimana ya. Dan kita kemudian pasangkan lagi ini seperti isolasi itu lapisannya ya, kita pasang seperti ini, dan kemudian kita pasang soketnya ya, dan kemudian kita tali karet teman-teman. Tadi kita bundal
tali dengan karet gelang ya. Jadi kita tali begini teman-teman, jadi atas, tengah, dan bawah ya. Ya aslinya ada teman-teman alat untuk mengapit LCD, tapi saya lebih nyaman pakai karet ya. Karena karet kan itu kan ya barang yang lentur dan namanya tidak berbahaya ya. Kalau untuk mengikat seperti ini, tapi ya harus berhati-hati jangan sampai ada yang terlempit teman-teman, seperti itu ya. Jalur-jalur apa namanya seperti LCD itu tadi. Kita bundel tengahnya juga teman-teman, 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak, sesuai dengan karetnya ya. Panjangnya seperti apa kita atur sendiri. Dan kemudian kita ambil kardus teman-teman, kita seselkan di tengahnya, jangan pakai atom atau besi ya, karena itu sangat berbahaya sekali. Apabila tertekan ntar ya bisa pecah ya layarnya ya, dan itu juga bisa pengaruh di stokrin layar LCD-nya ya. Kita dorong aja begini teman-teman, jadi sudah begini aja itu daya tekannya sudah lumayan teman-teman. Jadi hanya untuk menekan saja agar lem-lem itu terlekat dengan sempurna ya teman-teman. Jadi agar sempurna dan tidak longgar atau tidak melompong seperti sudut ini ya teman-teman. Kita harus pepetkan, mana yang longgar-longgar itu harus ditekan lagi. Dan kemudian kita setelah pengeliman ini teman-teman, jangan langsung apa namanya langsung dicopot ya karetnya. Kita harus diamkan dulu sampai sekitar ya 15 menit atau sampai 30 menit ya. Dan ini teman-teman sudah saya tunggu tadi 30 menit, saya skip videonya dan saya langsung membukanya lagi teman-teman, karena kalau menunggu itu ya lama teman-teman. Jadi saya skip aja videonya dan saya lepas kembali. Dan saya sudah yakin bahwasannya lem itu sudah terekat ya, karena sudah lama sekali dan sudah kering sekali. Oke teman-teman, jadi ini saya memperbaiki HP-nya malam ya. Jadi kalau ada lampu-lampu yang menghalangi ya mohon maaf ini ya. Kadang saya itu enaknya malam, kalau malam itu ya memang waktunya itu tidak berisik ya. Apalagi di dekat rumah saya itu banyak kendaraan teman-teman ya, dekat jalan raya. Jadi ya nampaknya di jalan raya kan banyak mobil teman-teman, jadi berisik. Tapi ini saya ini jam 3 malam teman-teman, ya nggak bisa tidur, dari ngapain ya saya bikin video aja lah, nggak bisa tidur mau ngapain lagi gitu ya. Ya oke teman-teman, langsung kita pasang ini apa namanya mesinnya ya. Kita paskan lubangnya seperti awal tadi, jangan sampai kebalik atau jangan sampai tidak pas dengan lubangnya ya, karena kalau tidak pas ya ntar teman-teman juga kesulitan untuk memasangnya ya. Jadi sebelum kita mau mencopot itu kita lihat dulu mana yang kita copot dulu, dan kita pisahkan apa namanya baut-bautnya, jangan sampai ketukar-ketukar yang pada tempatnya ya. Jadi kalau ketukar ntar kan panjang sama pendeknya kita kan ntar kesulitan lagi teman-teman kalau tidak dipisahkan. Nah terus kemudian mana saja soket yang kita masukkan, jalur-jalurnya ini soket yang mana gitu kan, kita harus teliti ya teman-teman. Jadi jangan di skip videonya, kita ya perhatikan aja teman-teman. Jadi saya memperbaiki HP-nya itu perhatikan. Jadi sewaktu-waktu teman-teman mempunyai kendala seperti ini kan, jadi sudah bisa atau sudah punya ilmunya ya, sudah punya ilmunya, dan tentunya bisa didandani sendiri tanpa dibawa ke tukang servis atau dibawa ke counter ya. Saya dulu ya nggak bisa teman-teman dandanin ini, tapi kan saya berusaha dan saya itu pingin belajar lah seperti ini. Ternyata saya bisa teman-teman, dan itu semua ya
kalau orang berusaha kan mesti ya pasti bisanya teman-teman ya. Yang penting kita jangan males-males ya, kita harus berusaha terus dan jangan sampai putus asa teman-teman ya. Ya kalau putus asa ya tapi jangan lama-lama teman-teman. Jadi ya jangan lama-lama, putus asa nggak apa-apa tapi jangan lama-lama gitu. Terus kita harus perbaiki lagi, kita harus cari permasalahannya di mana dan di mana ya teman-teman. Jadi agar kita itu bisa memperbaiki kesalahan kita itu di mana gitu. Nah, kita tutupkan lagi teman-teman lah. Kita tutupkan dan sampai trep ya. Kalau janggal atau melompong berarti itu kurang kurang trep ya teman-teman, atau kurang rapat. Kalau sudah rapat semua dan kemudian kita pasangkan lagi bautnya teman-teman. Kita pasangkan bautnya. Kita pasangkan bautnya ya, tadi baut-baut mana aja, yang bawah yang atas itu harus harus teliti ya teman-teman ya, jangan sampai ketukar. Kalau ketukar ntar kalau yang pendek dipasang yang panjang ya nggak bisa masuk teman-teman ya. Jadi ya yang pendek sama yang pendek, yang panjang sama yang panjang. Jadi tadi sebelum membuka itu harus dilihat dulu, oh ini baut yang panjang sebelah sini, taruh sini. Oh sekitaran ini, yang penting jalur yang sebelah bawah banyak pendek semua, kita pas pisahkan gitu ya. Nah kalau sudah semuanya teman-teman, lalu kita pasangkan baterainya. Nah itu ya, kita pasangkan baterainya dan kemudian kita tutup casingnya teman-teman, karena tadi kita sudah dicoba ya itu normal. Jadi saya yakin saja dan saya akan hidupkan ini HP dan seperti apakah normal atau tidak, kita lihat saja. Saya akan hidupkan teman-teman ya. Nah ini sedang loading teman-teman ya, kita tunggu aja ya. Kalau HP kan, setiap HP kan seperti ini ya, mesti ada loadingnya dulu baru ntar masuk ke sistemnya dan kemudian langsung masuk ke tampilan layarnya ya teman-teman ya. Dan ini sudah masuk ya teman-teman, dan saya lihat ini normal lagi dan saya geser-geser. Nah kan, kita coba. Nah kita coba kamera lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi dan ini sudah jadi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekian video dari saya kali ini. Apabila bermanfaat ya mohon untuk dukungannya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah kanan atas ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan like dan share kepada teman-teman kalian semua. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.